Subhanallah walhamdulillah, dengan izin Allah sekarang hampir tiap hari saya naik pesawat. Bosan saya naik pesawat. Adik-adik, bahkan saya pernah dijemput dengan jet pribadi, pesawat khusus datang ke Makassar, jemput Ustadz Dasar. Coba sendiri dijemput, Masya Allah, dikasih pulang lagi pakai jet pribadi. Masya Allah, hebat. Kalau dijemput sama PT-PT biasa, ini pesawat dijemput. Hebatnya lagi, sekarang orang semua pusing, bingung mau ke Jawa, mahal tiket. Kenapa? Harga tiket naik. Tapi saya tidak pernah bingung, mau naik tiket tidak ada urusan. Kenapa? Saya dibelikan tiket. Coba. Hebatnya lagi, saya naik pesawat kiri kanan kemana-mana sampai ke luar negeri, dibayarkan tiketnya. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Coba, coba lagi. Dulu. Waktu saya kecil-kecil begini. Wallahi demi Allah ini betul. Ini Jalan Kotek di sini. Tahu Jalan Kotek? Tahu? Jalan Kotek di sini. Di sini es lilin. Saya pergi sekolah. Saya sedih kalau musim hujan. Kenapa? Nggak laku es lilin. Dulu es lilin kan ada itu gonceng-gonceng. Tin. Sudah Pak. Sudah ku kerja semua itu. Dulu. Coba. Dulu. Masya Allah. Dulu Ibu, saya pernah jadi cleaning service. Tahu cleaning service? Pembersih toilet. 4 toilet saya bersihkan di Jalan Mapanyuki, travel paling hebat. Saya bilang sama koordinator cleaning service, tidak usah gaji saya. Yang penting kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku di situ. Tidak usah kau gaji saya, kasih masuk saja namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat undian. Coba. Dulu saya jadi loper koran. Tahu loper koran? Itu yang bawa koran ke langganan-langganan. Naik sepeda BMX saya. Tahu sepeda BMX dek? Naik sepeda BMX sudah salat subuh, bawa itu koran di Makassar yang langganannya harian Fajar. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi, kurang ngajar itu. Dulu. Masya Allah. Dulu itu sudut Jalan Harimau sampai sekarang masih ada. Sudut perbatasannya Mungin Sidi itu ada penjual coto di situ. Saya ingat sekali kalau Ramadan saya pergi ke pembeli coto, saya bilang sama penjualnya, "Deng, 1 mangkok, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya." Saya makan bertiga sama saudara saya. 1 mangkok untuk makan sahur. Pedis. Kenapa dikasih pedis? Supaya sedikit dimakan. Saya lihat adik saya setengah mati makan itu coto karena pedis. Keluar air mata saya. Saya datang ke Masjid Baitul Aman Jalan Harimau. Saya sholat tahajud, saya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jangan lama susah hidupku. Jangan lama saya begini ya Allah. Saya insya Allah tahan. Tapi saya takut nanti adikku nakal. Nanti adikku tidak menyembahmu ketika dia bosan melihat kesusahan hidup. Dulu Bu, dulu saya keluar kelas, ada seniorku nak tunjuk, "Kak, Dasat, tidak malu-malu kau itu bajumu cakar semua." Tahu cakar? Tahu cakar yang murah? Saya tidak marah, saya cuma berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan panjang umurku, murah rezekiku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang." Dulu. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang. Dulu saya cleaning service karena mau dapat undian umroh, tidak dapat. Sekarang saya punya travel sendiri, kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Bahkan juga bukan saya yang umroh, orang lain pun saya umrohkan. Coba, dengan izin Allah. Dulu. Nah, hina kak temanku, sekarang yang hina saya, setiap Ramadan saya kasih zakat. Setiap Ramadan.
Nah, apa resepnya Ustadz? Apa rahasianya? Hanya dua. Satu, ya, perbaiki hubunganmu kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Apa hubungan kepada Allah? Satu, perbaiki sholat. Nih adik-adik nih. Kenapa kau tidur? Mau berkelahi lagi. Nanti saya bikinkan kau ring di situ. Ha? Perhatikan, nanti terakhirnya siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ya, dengar ya. Nah, apa rahasianya? Pertama, perbaiki sholat. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Pak Wakil Bupati, kalau boleh saya berwasiat kepada diri saya dan kita. Mau mengangkat pejabat, kepala bagian, kepala seksi, kepala dinas, camat, wakil camat, sekcam, lurah, lihat sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah amanah itu orang. Kalau tidak beres sholatnya, jangan percaya, Tuhannya saja nak tipu. Ada pak? Mana mau camat kalau dia malas sholat? Bagaimana ceritanya? Yang malas sholat itu kalau di depannya bupatinya, wakilnya bagus. Siapa? Giliran bosnya badas. Jangan percaya. Maka kita bangga, kita doakan Pak Wakil sehat walafiat, diridai Allah. Setiap kali beliau ceramah, sambutan saya selalu. Saya senang, kenapa? Selalu mengajak orang sholat berjamaah. Pak, pentingnya sholat jamaah. Satu kali Nabi bilang, laki-laki yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid, bubar jamaah. Tiba-tiba ada datang tunanetra. Adik-adik tahu tunanetra? Tahu tunanetra? Tidak melihat. Datang ini tunanetra berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya? Saya tidak melihat. Nabi berkata, oh kau lain, pulang. Belum jauh, tiba-tiba Nabi sadar. Astagfirullah, panggil, ya fulan, tang, sini dulu. Yang tunanetra dipanggil lagi, sini dulu. Kenapa ya Rasul? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau kau dengar azan di masjid, kau wajib datang berjamaah di masjid. Tunanetra. Maka istilahnya Pak Bupati, Pak Wakil sekarang, istilahnya Pak Wakil, di timur ini banyak yang buta dan tuli. Banyak masyarakat timur buta dan tuli. Saya tanya, kenapa bisa? Bagaimana tidak buta Ustaz? Besar masjid, tinggi, gedungnya paling besar, tidak ada yang lihat, tidak ada yang datang berjamaah. Buta itu. Apanya yang buta? Hatinya yang buta. Yang kedua, apa kata beliau? Mereka tuli. Kok bisa tuli? Bagaimana tidak tuli Ustaz? Ada menaranya, toanya besar, sampai 10 kilo kedengaran kalau azan. Bukan cuma azan, ngaji sebelum azan. Tidak ada yang datang, tuli. Maka ada caranya itu. Bagaimana caranya? Ada cerita di Makassar ini, wallahu alam benar atau tidak. Saya tidak tahu benar atau tidak. Ada komplek komplek besar, isinya orang-orang kaya. Tiba-tiba jam 9 pagi, ustadz di dalam masjid itu azan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, kacau komplek. Hari Minggu. Nah, lihat semua jamnya warga. Azan apa ini ustadz? Duhur bukan, subuh bukan. Gila-gila ini ustadz gini di masjid. Datanglah mereka berbondong-bondong mau protes sama ustadz. Mau dilarang, tapi tidak bisa. Kenapa? Ustadz sudah pintunya nak kunci. Selesai azan, baru dia buka pintu sambil senyum ini ustadz. Assalamualaikum, kenapa semua bapak-bapak? Marah ini ketua RT. Dia bilang, ini ustadz sudah gila kau ya. Kenapa pak? Kamu azan apa? Seandainya kau bukan ustadz, saya lapor kau di polisi. Menimbulkan keresahan masyarakat. Maksudnya apa pak? Kamu azan apa? Subuh bukan, duhur bukan. Kau azan apa? Gila ini pak ustadz. Ini pak ustadz dengan senyum dia bilang, masalahnya begini pak, saya azan subuh, bapak tidak datang. Saya azan duhur, bapak juga tidak datang. Begitu saya azan jam 9, bapak datang semua. Sebenarnya siapa yang gila? Tapi jangan dicoba di masjid, jangan dicoba di masjid pak. Coba. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik mau sukses, perbaiki sholat. Ibu-ibu, halo ibu, ada yang punya anak di sini?
Ada yang punya anak di sini? Bu, andai boleh dibandingkan, biarlah anak tidak tahu membaca dan menulis Latin, yang penting anak tak pintar sholat, daripada dia pintar di kelas, ranking 1 di kelas, tapi tidak tahu membaca Quran dan tidak tahu sholat. Tidak ada gunanya itu ranking. Maka anak-anak ini kontrol sholatnya. Saya ingat waktu saya kecil dulu, ibu, dulu itu kalau subuh mamaku caranya kasih bangun kita. Nah, kasih bangun kita dulu baik-baik. Motoko asang-asangnya bangi motoko. Cara pertama. Cara kedua lebih keras. Hei, bangun, sudah asan. Cara ketiga sapu lidi diambil. Tiakom moto. Oh, begitu dia bilang sudah tiakom moto, langsung kita lompat. Sekarang ibu-ibu anaknya dikasih bangun, pergi ke sekolah kok dulu. Dia lupa suruh salat subuh anaknya. Biar anak tak terlambat sekolah, yang penting dia tidak telat salat subuh. Tapi ibu-ibu, bagaimana anaknya mau sholat kalau ibunya juga tidak sholat? Nah, bilang ibunya, pergi ke sholat, kau pergi sholat. Nah, bilang anaknya, ibu bagaimana? Apa mau dijawab? Bu, ajari anak-anak kita sholat. Adik-adik remaja, kalian mau sukses, sholat saja. Percaya, saya lihat teman-teman saya dulu yang cerdas, saya lihat teman-teman saya dulu yang kaya, yang mereka sombong ketika sekolah, mereka angkuh ketika kuliah, tapi tidak tahu sujud di hadapan Allah. Sekarang jadi pengangguran yang menjadi beban orang tuanya padahal sudah punya anaknya. Tapi kalau baik sholatmu, dek, tenang. Jadi wali kota gampang, jadi anggota DPR gampang, ganti Pak Irwan gampang. Tapi yang penting perbaiki dulu sholatmu. Ayo, berapa rakaat sholat duhur? Hah? Berapa? 4. Subuh? Siapa yang tahu rukun sholat? Rukun sholat. Hah. Berapa rukun sholat? Berapa? Hah? 17? Berapa? Berapa? 13. Nah, ini hadiahmu. Beda itu gula-gula Ustadz dengan gula-gula wakil bupati. Nah, sudah ya, perbaiki sholat. Yang kedua, hubungan kepada sesama manusia. Kepada siapa kita perbaiki? Yang pertama dan utama kepada orang tua. Adik-adik pernah dengar kisahnya Jurais? Jurais ini anak muda yang taat beribadah, bagus sekali akhlaknya, bagus agamanya, tapi dikerjai oleh setan. Nah, Jurais yang baik ibadahnya, suatu ketika dia lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ibunya memanggil, Jurais, Jurais, sini kau dulu nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat. Dipanggil kedua kalinya, Jurais, mamanya tidak tahu lagi sholat. Jurais, sini kau nak. Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Akhirnya Jurais tidak jawab-jawab. Mamanya marah. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Mamanya berdoa, arasnya Allah terbuka, langsung dikabulkan. Maka ibu-ibu hati-hati kalau sumpai anak. Kurang ngajar kau. Hati-hati sumpai anak, ibu. Kurang ngajar. Mudah-mudahan kau ditabrak becak. Keluar dia tabrak betul becak. Kalau sumpai anak yang bagus-bagus, anaknya cewek sumpai, kurang ajar sekali nih anak cewekku, mudah-mudahan kau jadi dokter seperti ibu dokter Ani Nurbaini. Sumpahnya begitu, jangan jelek-jelek. Anaknya laki-laki, mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Silakan doa begitu, jangan jelek-jelek. Saya kutuk kau jadi monyet. Ya, nah ringkas kisah. Ibunya Jurais marah dan bersumpah, ya Allah, setengah mati ku hamilkan Jurais. Pernah lihat ibu-ibu hamil, dek? Pernah lihat? Ibu, masih ingat waktu hamil, ibu? Masih? Enak enggak? Menderita. Saya ingat istri saya waktu 7 bulan. Ingat kan, bu? Kan 7 bulan itu mulai goyang itu.
sudah wujud manusia itu. Nabi bilang istriku, Ustaz ada lagi di sini. Itu Rumi lagi di sini. Naik. Saya bilang, dalam hatiku, ewa ya lemu. Setengah mati ibu-ibu kalau lahir hamil kasihan. Jalannya saja setengah mati. Coba duduk, mana ada ibu duduk? Orang hamil, ibu-ibu duduk bersila. Pasti duduknya standar samping. Iya toh? Hamil setengah mati, melahirkan setengah hidup. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Cheese. Ada ibu-ibu tidak, setengah mati. Dia gigit karet itu. Coba. Sudah itu menyusui. Mulai hamil, melahirkan, menyusui. 3 kali, 3 perbedaan antara ibu dengan laki-laki yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu hamil? Melahirkan, menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ketika anak tak usia 8 bulan atau 6 bulan, masih ingat? Apa kira-kira yang terjadi? Waktu mulai tumbuh giginya kecil. Mati rek. Coba kalau digigit anaknya apa ibu tinju? Kurang ajar. Enggak. Siang anaknya, malam bapaknya. Coba setengah mati tuh ibu-ibu. Dia bilang ibunya Jurais, kurang ngajar ini anak. Setengah mati kuhamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah kususui. Setelah ada ini saya panggil, dia tidak jawab panggilanku. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Itu sumpahnya ibunya. Allah kabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah. Jurais difitnah. Apa fitnahnya? Jurais ada perempuan mengaku-ngaku. Saudara-saudara sekalian kenal Jurais? Kenal. Itu yang kerjanya hanya di masjid beribadah. Iya, bohong, tukang tipu. Kenapa? Nih, saya hamil gara-gara Jurais. Satu kampung percaya. Jurais dilempari, Jurais dihina, sampai diseret keluar kampung. Ternyata kau bohong, ternyata kau pencitraan, ternyata kau pembohong selama ini. Nabi bilang Jurais, bukan saya, demi Allah bukan saya mengambil ini cewek, bohong kau. Dilempar. Akhirnya Jurais bilang begini, tunggu saja, biar kau tuduh saya tidak akan terima. Lebih baik kita tunggu ini bayi lahir, setelah lahir kita tanya siapa bapaknya. Lahirlah itu anak, masih merah. Dengan izin Allah, dia pencet pusatnya itu bayi, Orok namanya, masih merah. Dipencet pusatnya sama Jurais. Lalu Jurais berkata, ya fulan, siapa bapakmu? Anak-anak, siapa anak bapakmu? Ini anak dengan izin Allah ngomong, bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Nabi bilang Juraisku bilang, memang bukan saya. Apa mana ini gigiku kodong jatuh sudah kau lempar. Nah, adik-adik, Jurais taat beribadah, bagus akhlaknya, dihukum Allah gara-gara dia lagi sholat sunnah, tidak menjawab panggilan ibunya. Itu lagi sholat sunnah. Apalagi kalau kau cuma main game, main Facebook. Dipanggil mamanya, baco, tunggu mak, ada yang lebih bodoh. Cok, saya lagi tidur mak. Masa tidur bisa menjawab? Beleng-beleng. Ada yang tahu bagaimana kalau kita cewek dipanggil sama ibunya lagi sholat? Adik lagi sholat lalu dipanggil ibunya, bagaimana cara menjawabnya? Ibu gurunya ini ajarin nih anak-anak kita ini pendidikan fikih yang mendasar. Bu, kalau laki-laki lagi sholat sunnah dipanggil sama ibunya,
dipanggil sama bapaknya, Das'at, maka kalau laki-laki dia akan menjawabnya. Caranya Allahu Akbar. Das'at, Allahu Akbar. Oi Das'at, Allahu Akbar. Dengan catatan kasih tahu dulu ibunya. Besok-besok kalau ibu panggil saya jawab Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau tidak dikasih tahu ibu, ibunya juga dongok, nggak nak tahu apa maksudnya takbir, dipanggil Das'at, Allahu Akbar, kurang ngajar ini anak. Dipanggil malah takbir, oh Das'at, Allahu Akbar. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Fatimah, Allahu Akbar. Salah. Kenapa? Suara perempuan adalah aurat, maka cara menjawabnya adalah bertepuk. Fatimah, 3 kali tepuk. Tapi kasih tahu dulu mamamu. Siapa tahu dia tidak tahu. Fatimah, kurang ajar, nak kira pramuka. Nah, tuh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi perbaiki hubungan kepada orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? 1, keluar rumah cium tangan. Ini nih, adik-adik nih. Kalau keluar rumah cium tangannya bapaknya. Cewek-cewek, adik-adik kalau keluar rumah cium tangannya ibunya. Betul? Nggak percaya. Tahu nggak cium tangan? Cium tangan itu begini caranya menurut ulama. Cium dulu atasnya, baru bawahnya. Oh kasih begitu? Nah, anak-anak sekarang cium tangan nggak ada cium bu, di sliding. Bagaimana caranya, Mak? Itu bukan cium tangan, itu begini. Ini dicium nih. Sekalinya tangannya cowoknya tarik kak. Belem-belem. Salatullah ala toha rasulilin habibillah. 3, mau sukses, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Dedek, saya baru pulang umroh. Tahu umroh? Waktu saya umroh, tawaf keliling Ka'bah, dikawal polisi, tentara Arab dan polisi Arab. Kita dikawal keliling. Masuk Hijri Ismail itu kalau tidak dikawal berdesakan belum tentu bisa masuk. Tapi waktu saya umroh ini 5 hari yang lalu, begitu mau masuk dikasih kosong dulu semua itu Hijri Ismail. Keluar semua, keluar, baru saya masuk. Waktu mau cium Hajar Aswad, itu mau cium Hajar Aswad Pak, babak belur orang Pak, ribuan orang di situ bakso. Segitu saya mau cium Hajar Aswad, dikasih minggir semua orang Pak, kasih kosong, baru saya dikawal polisi. Silakan Ustaz. Kira-kira kenapa? Apa karena saya gagah? Mukaku hancur begini? Apa karena saya tinggi? Ceper. Kenapa? Karena saya punya ilmu, maka Allah muliakan saya. Maka adik-adik, kalau kalian mau terhormat nanti, hidupmu bahagia dunia akhirat, belajar. Jangan malas belajar. Ustadz, orang tua saya, Ustadz hanya petani. Ustadz juga dulu bapaknya petani. Justru anak-anak petani itu banyak yang sukses. Justru anak-anak pejabat itu banyak narkoba. Kenapa anak-anak pejabat banyak narkoba? Karena uang yang dia pakai kasih makan anaknya uang haram. Tapi kalau petani, apa nama korupsi? Di mana mau korupsi? Pupuk saja mahal. Apa? Maka anak-anak petani itulah yang akan menjadi orang-orang hebat. Coba, Pak Irwan, Bapak tak bukan pejabat toh? Petani, Ustadz Dasat, Pak Galung. Tahu Pak Galung? Petani. Coba, itu anak-anak pejabat ngelem. Lem tikus, nah campur lem pox. Kasih kau lem Korea, tak tutup mulutmu. Belajar deh ya. Ayat pertama turun perintah tentang apa? Bukan perintah tentang puasa, bukan perintah tentang haji, tapi ayat pertama turun perintah tentang belajar. Iqra, baca. Maka berarti orang Islam tidak boleh bodoh. Kenapa?
hampir bisa dipastikan orang yang tidak punya ilmu beribadahnya pun salah-salah. Contoh, ada orang sholat begini takbirnya, begini takbirnya, Allah. Ada juga sholat begitu. Tanya kenapa? Dia bilang harus mendahulukan kanan. Begitu dekat, nah balik lagi begini. Nah, ada juga orang sholat begini, Allah. Begini matanya. Saya tanya kenapa? Nah bilang saya tulis Allah. Oh ya betul juga. Apa dalilnya? Nah bilang nenekku jajar. Kak saya bilang nenekmu Nabi. Ayo, ini tidak ada dalilnya. Ada juga orang sholat pak, asal goyang tangannya. Dia lihat tetangga terdekatnya ruku, dia lihat dekatnya sholat, dia kasih goyang tangannya begini. Sekali ini orang pak nak kasih kencang. Saya tanya kenapa lebih kencang? Nah bilang ini sudah tua, lobet. Saya masih muda, lebih kencang lagi. Ayo, coba. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu, ibadahnya akan sulit. Oleh karena itu, ajaran agama kita menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nih, Ali bin Abi Thalib. Adik-adik, tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Siapa? Sahabatnya Nabi, bukan pamannya Nabi. Sahabat Khulafaur Rasyidin yang juga sepupu satu kalinya Nabi. Ya, Ali bin Abi Thalib. Bapaknya Ali dengan bapaknya Rasulullah bersahabat, bersaudara. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah, bapaknya Ali namanya Abu Talib. Sudah bersaudara, lahir sepupu satu kali. Ali bin Abi Thalib ini dek sahabat Nabi paling cerdas. Ditanya sama sahabat, Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Kalau adik-adik saya tanya, adik-adik pilih handphone atau kitab? Nih, pencitraan. Pasti milih handphone. Tapi Ali pilih apa? Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati dijaga, ilmu dia yang jaga kamu. Harta setengah mati dijaga. Contoh, ada uang 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, safety box, digembok itu kaleng, sudah itu dikasih masuk lemari, digembok lagi lemari, sudah itu tutup kamar, digembok lagi kamar, sudah itu tutup lagi rumah, digembok lagi rumah, sudah itu keluar pagar, digembok lagi ke pagar. 5 gemboknya. Pas sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati dijaga itu uang. Ayo. Sementara ilmu dia yang jaga kita. Contohnya Pak Irwan jadi wakil bupati karena punya ilmu, dijaga kemana-mana. Mau kemana-mana ada satpol pp, polisi setengah. Dikawal pak, ada polisinya. Kenapa? Karena jadi pejabat. Pejabat karena punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu, ilmunya lah yang sehingga dia dijaga. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Coba, contoh, ada orang kaya di kampungku, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, tapi ada gambarnya supaya gampang. Baca, pak, PEP, tambah PEP, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Coba, ayo. Oh, dia dibawa ke restoran sama anaknya orang kaya. Dibawalah ke restoran anaknya, restoran mewah di Makassar. Sudah makan, anaknya berkata, bagaimana mak? Nak, enak di semua makanan pak. Wih, enak semua. Enak semua nak. Satu saja yang saya tidak suka. Ya mana? Kenapa tidak suka? Setengah mati aku telan tidak mau masuk-masuk. Ku telan tidak mau masuk. Dia bilang anaknya, ya mana pak? Dia bilang itu yang tipis putih. Ternyata tisu. Dia kira makanan, kan orang setiap makan dia kasih begini pak. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga kelebihannya, justru dengan ilmu kita dapat harta. Dengan harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Di mana-mana saja dibawa, lempar ke sana, tidak usah cemas. Kenapa? Ada ilmu yang saya miliki. Yang ketiga kelebihan ilmu, dengan harta kau belanjakan kasih orang berkurang hartamu,
tapi dengan ilmu kasih orang nambah. Itulah sebabnya penting kita menuntut ilmu. Ibu-ibu, ramaikan majelis taklim, tapi jangan sampai pergi majelis taklim tapi pulang bawa dosa. Adakah majelis taklim pulang bawa dosa? Banyak. Yang mana Ustaz? Satu, datang saja cerita jeleknya orang sambil duduk lewat temannya. Apa? Dia tidak cerita tapi bibirnya dong. Ini. Kenapa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Tuh ada hitam-hitam di tangannya. Psst. Bajunya tidak serasi keroknya sama kudungnya. Dia beli kayak umbul-umbul. Datang ceramah itu hanya gitu, dia gosip semua orang. Ustadz pun dia gosip. Pak Wakil, tidak usah dipanggil lagi tuh Ustadz. Kenapa? Masa 5 dia bahas saya terus dia kena. Bahkan bajuku pun dia gosip. Dia bilang itu juga bajunya minggu lalu waktu datang itu. Sama. Ini datang bawa dosa saja. Apalagi mereka pulang bawa dosa. Mereka datang melebihi waktu izin suaminya. Pak, saya pergi pengajian pikir suaminya pengajian 1 jam. Dengar pengajiannya 1 jam, tapi gosipnya 2 jam. Pulang pengajian, singgah di balai-balai. Pulang pengajian, singgah di bawah rumahnya orang cerita. Itu majelis taklim yang tidak bagus. Pulang pengajian, pulang dulu ke rumah, sampaikan kepada suami. Kalau mau keluar lagi, minta izin lagi. Ibu tidak boleh keluar tanpa izin suami. Itu yang banyak dilarang sekarang perempuan, keluar tanpa izin suami. Nah, kenapa harus minta izin sama suami, Bu? Karena langkah-langkah kaki ibu nanti di akhirat yang tanggung adalah suaminya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita.